Baik, selamat siang. Hari ini tanggal 30 Juli tahun 2003, saya berada di desa, bukan desa, Kelurahan Talikuran, Kecamatan Kawangkoan Utara, Kabupaten Minahasa. Di tempat ini sebenarnya tempat bersejarah karena terdapat beberapa gua peninggalan Jepang tahun, kalau saya tidak salah, tahun 40-an waktu Jepang masuk di Indonesia dan mereka datang ke Minahasa. Nah, ini peninggalan dari tentara Jepang yang membuat gua untuk perlindungan mereka pada waktu Perang Dunia Kedua itu. Dan di sini hanya satu ini yang kelihatan bersih, yang lain-lain tertutup dengan rumput dan tidak dibersihkan. Padahal sebenarnya lokasi ini kalau dibenahi baik oleh pemerintah Kabupaten Minahasa, dalam hal ini Dinas Pariwisata, atau oleh pemerintah yang ada di kelurahan, ini menarik karena ini lokasi wisata yang punya sejarah terhadap Kabupaten Minahasa, di mana waktu lalu kita dijajah oleh Jepang dan mereka membuat perlindungan dengan membuat gua. Coba saya masuk sedikit di gua ini. Ini gua ini katanya dia di dalam bercabang, bisa ada. Kalau masuk terus ini gelap ini. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau ini ditata dengan baik, ditaruh lampu, ditaruh tempat duduk untuk ngopi atau untuk apa, ini kan bagus sekali sebenarnya. Jadi tujuan wisata yang menarik karena ini peninggalan zaman dulu, zaman sebelum kita merdeka. Nah, ini gelap sekali. Saya tidak berani masuk ke dalam kalau jangan-jangan ada makhluk lain yang ada di dalam situ. Ya, bisa itu kelihatannya. Ada cabangnya. Tidak usah terlalu masuk ke dalam, gelap itu. Nanti kalau ada apa-apa, kita tidak bawa senter, jadi cuma dengan HP, tapi kita bisa melihat. Baik, saya kira kita keluar aja dulu, kita lihat di luar. Ada cabangnya, lubang itu. Jadi ada dua ya. Jadi kira-kira masuk ke 25 meter, kemudian lubangnya sudah bercabang dua. Dan ada memang goa yang di sebelah kanan saya nanti itu tembus di jalan sebelah. Jadi agak panjang memang, tapi kita kan nanti tidak berani masuk di situ karena ya belum terurus lah. Ya, seperti yang saya katakan tadi, gua-gua peninggalan Jepang ini merupakan potensi untuk pariwisata. Tetapi saya tidak mengerti kenapa pemerintah Minahasa, Kabupaten Minahasa, ya katakanlah dinas pariwisatanya, kok tidak bergerak ya, tidak melihat potensi ini untuk dijadikan destinasi wisata untuk Kabupaten Minahasa, ya khususnya di Kelurahan Talikuran ini. Dan ini memang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi cuma satu ini yang terbuka, bisa masuk, dan ada papan di situ yang ditanam oleh pemerintah. Tetapi kalau tidak salah ini gua ini juga bukan pemerintah kelurahan atau pemerintah kabupaten yang bersih ini nih. Orang yang jualan di depan gua ini, ya namanya Rumah Makan Kawanua. Saya tadi sempat makan di situ. Nah, ini kalau potensi yang begini tidak dikelola, bagaimana? Padahal Kabupaten Minahasa ini adalah Kabupaten Minahasa induk yang kemudian dimekarkan jadi beberapa kabupaten. Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara.
Jadi potensi wisata tidak dilirik oleh pemerintah Kabupaten Minahasa. Nah kalau begini, kapan majunya Minahasa ini? Kita di Minahasa, kebetulan saya orang Minahasa, saya Albert Wisang, orang Minahasa, saya prihatin. Karena dari bupati ke bupati, ini Minahasa, induk ini ya begitu Jo. Nanti sebentar juga akan saya lihat di Danau Tondano sana. Dari sekian bupati berganti, tetapi tak ada progres yang bisa dibuat. Termasuk yang ini. Sebenarnya tadi saya cuma mau lewat, tapi saya tertarik dengan ada gua ini sudah tahu dari dulu. Cuma ada satu yang bersih, saya mampir di sini dan sekalian makan. Sekarang saya coba menemui mereka yang coba berusaha di sini, namanya Rumah Makan Kawadua ya. Selamat siang Pak. Sini Jo Pak, supaya boleh kan? Pak siapa kote? Pak Marki Kota Munan ya. Pak Marki selama rumah makan di sini Pak? Ya lumayan. So berapa lama? Orang di sini ini dari keluarga ke keluarga. Oh ya, soalnya itu turun-temurun ya. Iya, iya. Tapi selama Bapak ada di sini, ini gua ini siapa yang bikin bersih ini? Untuk yang ini situasi sekarang memang yang membersihkan ini Bapak yang bikin bersih? sendiri. Ya, artinya menurut saya pemerintah di kelurahan, di kecamatan, apalagi di Kabupaten Minahasa kok tak ada perhatian terhadap peninggalan-peninggalan sejarah begini ya. Padahal ini kan sangat potensial untuk dijadikan tujuan wisata karena ini kan peninggalan Perang Dunia Kedua. Bahkan kemarin saya di Makatete di Warembungan ketemu dengan turis dari Jepang. Dia mengatakan bahwa menurut dia ada cerita dari DP Opa, katakan begitu. Di Minahasa ini pernah orang tua tetenya pernah di sini, tapi dia tidak tahu di mana. Nah, saya bilang kalau mau lihat di Google, itu di Kiawa ada gua di sana. Dia bilang ya nanti. Saya juga pernah ke Jepang, ke Tokyo, dan kemudian ada pegawai di hotel itu ngobrol dengan saya. Dia bilang tetenya dia juga pernah datang di Indonesia, di Minahasa. Nah sebenarnya kalau ini dibenahi, kemudian orang jual keluar, ini akan banyak orang datang. Tapi kalau begini mau bagaimana? Orang mau jual lagi, malu dong ya. Jadi sejak kita kasih bersih ini ada banyak turis-turis juga yang datang. Iya, padahal cuma begini. Coba kalau so dibenahi, so di persiran, ditaruh lampu, ditaruh tambah minum kopi, atau makanan dari sini juga bisa mereka makan di dalam. Kemudian lampunya bisa masuk ke dalam, wah bagus sekali. Tapi ya inilah pemerintah Kabupaten Minahasa tidur ya. Ini tidak melihat potensi yang bisa mendatangkan PAD sebenarnya ya. Pendapatan asli daerah bisa dari tempat-tempat begini. Sebentar saya akan ke Tondano mau melihat juga di sana bagaimana DP. Karena di sana ada tempat bersejarah. Ada tempat landingnya Albatros yang pesawat bisa mendarat di danau. Nah sekarang lokasi itu apakah terpelihara untuk jadi tujuan wisata? Akan saya lihat sebentar dan saya akan bikin video. Pak Marki, Kota Munan, terima kasih banyak Pak ya. Tadi so makan. Nah, saya kira sampai situ dulu reportasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya bye-bye.